Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul qawnaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya balligh maqasidana waghfir lana ma madha والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كهجي حسبي الله بن معلم حجي غاير بن حجي عبد الرحيم بن حجي باصبي وإلى أرواح والدات حجي سيتي زبيدة بنت حجي سنودين بن عين وإلى أرواح المرزوق من الصالح محمد طاهر المعنى بن مالك الرباكي وإلى أرواح برج أحمد أسبي بن عين كشابة أحمد مرشد أحمد سياني وعلى صدر إبراهيم أحمد وإلى أرواح جميع مشايخنا ولمن أسس هذا المسجد wa jami ahli komplek PLN Pulau Kambing, Pulau Baru Ilir, Kampung Jawa, Tanah Koja, Klenda Rasulihim wa Furu'ihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala hujjatul islami nafa'allahu bihi. Berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ya hujjatul Islam,
adalah gelarnya daripada Imam Al-Ghazali. Wa idza qana'ta bis sanati bi qamisin khashinin wa bil yaumi wal lailati bi raghibataini minal khaskari lam yu'awwizka minal halali ma yakfika. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an wa nafa'allahu bi, wa idza qana'ta bis sanati, bila mana engkau bersikap qanaah, ya, api berhati-hati, ya. Jadi qanaah dalam 1 tahun bi khamisin khashinin, dengan menggunakan pakaian, asal katanya khashin itu bahan-bahan yang kasar gitu ya. Artinya kita pakai pakaian yang sederhana, nggak usah terlalu mahal ya. Kalau orang sekarang kita lihat kan pakaian yang mahal-mahal ya, ini rancangan si A, ini rancangan si B gitu ya. Nah sekarang kita coba untuk berqanaah, ya, merasa cukup dengan pakaian-pakaian yang sederhana, tidak mewah tapi bersih gitu ya, bersih. Tapi coba selama 1 tahun aja begitu, dilatih untuk qanaah. Jangan, yang laki jangan ngikutin Hotman Paris. Kalau Hotman Paris kan suka diunjukin, ikat pinggangnya sekian, jam tangannya sekian, dasinya sekian, ya, cincinnya sekian. Nah, kita coba melatih. Wa fil yaumi wal lailati raghifaini, dan dalam 1 hari 1 malam makannya 2 roti. Kalau kita kan roti nggak jadi makanan, jadi makan nasinya 2 kali. Nah, kita coba dilatih untuk tidak banyak-banyak. Ya, bagi orang yang makannya banyak berat, ini lagi bentuk qanaah ya. Kalau di daerah-daerah tertentu memang makanannya roti ya. Coba kalau kita ke jalan-jalan ke Eropa, ya, paling kalau sarapan pagi ya roti, nah, kecuali kita mau cari nasi. Tapi kalau sarapannya begitu. Makanya dulu banyak orang masuk di hotel-hotel tertentu bintang 5, tapi mereka jamaah haji Indonesia atau umroh Indonesia nggak puas karena sarapan paginya roti. Biar udah makan roti unyil 5 juga sama susu meteh, dia bilang belum apa, belum makan, belum sarapan. Ini ya artinya ya kalau orang-orang roti 2, kita makannya 2 piring tapi tidak berlebihan. Misal gitu ya. Minal khoskari, ya, dengan
menggunakan bubuk, ya nggak tahu bubuknya bubuk apalah. Barangkali kita kalau makan lontong itu suka ada bubuk lontong tuh, yang namanya apa namanya tuh, kayak model serundeng ya. Kalau kita makan pesor suka ada yang kayak kelapa di begitu di, ya begitulah. Itu kalau orang bisa bikin pesor bagus, masaknya itu bisa 2-3 hari nggak basi itu. Tapi kalau orang yang nggak biasa bikin, faktor kemasakannya itu bisa membuat cepat basi gitu ya. Lam yu'wizka ya minal halali, niscaya tidak ada kesulitan bagimu dari memperoleh yang halal. Karena kita udah terlatih, makannya enggak mewah, pakaiannya juga enggak mewah, udah terlatih biasa begitu ya. Makanya kalau punya suami pernah mondok, makannya itu kagak ribet, ya makannya kagak ribet. Kayak model Ustadz Sarmin, makannya enggak ribet dia. Ada nasi sama sayur sama ayam sama emping, udah cukup ya gitu. Komplit. Paket MBG ya. MBG orang pada keracunan itu kagak ribut. Giliran Pak Mahfuz MD yang ngomong cucunya keracunan, baru dah tuh ribut ya. Emang apa-apa kudu Pak Mahfuz itu. Ya. Jadi lam yu'wizka minal halali ma yakfika, niscaya tidak menjadi sulit dari yang halal sesuatu yang bisa membuat dirimu cukup. Ya, karena udah terlatih. Katanya latihannya jangan lama-lama, setahun aja begitu tuh ya. Sudah biasa pakai pakaian yang sederhana, makan juga enggak terlalu mewah, sederhana. Gitu. Fa innal halala kasirun. Karena apa? Karena yang halal itu banyak. Walaisa alaika anta tayaqqana batinal umuri, dan tidak perlu bagimu meyakini yang halal itu secara batinal umur ya. Batinal umur itu kayak kita contohnya begini, kita beli ikan kembung di pasar, kan kalau kita udah beli itu kan barang halal, nggak perlu kita batinal umur. Ini orang yang tukang ikannya ini, dia ikannya dapatnya boleh halal atau tidak? Apakah dia boleh mencuri di pusat perdagangan ikan, atau dia mencuri dari
nelayan dan sebagainya, itu nggak perlu kebatinan umur kita, ya. Kayak kita misalnya beli pepaya di tukang pepaya, ya sudah, kalau kita udah beli halal, jangan pakai kita menyelidik. Ini pepaya, nih orang boleh metik di kebun orang malam-malam mencuri, atau emang dia dagangan dia memang boleh beli gitu, nggak usah. Pokoknya kalau sudah halal selesai, ya, hati-hati. Jangan sampai dikorek, apa bahasanya, dikorek ya, dikorek sedalamnya, nggak usah. Ibu misalnya tidak ke pasar, ada langganan tukang sayur bawa gerobak, ya, ibu beli, udah selesai, jangan pakai ditanya-tanya, Pak, ini pokcoynya dari mana ini? Jangan. Boleh ngambil di kebun orang atau bukan, bisa dilemparin sayuran kah, ya, nggak usah. Kita kalau udah barang halal selesai, udah nggak usah dicari macam-macam. Bal alaika antahtariza min kulli ma ta'lamuhu haraman au tazunnuhu zonnan hasala min alamatin najizatin makrunatin bil mali. Bal alaika, tetapi, ya, cukup bagimu itu antahtariza min kulli ma ta'lamuhu, engkau menjaga diri dari setiap apa yang engkau tahu haraman, apakah sesuatu itu haram, au tazunnuhu zonnan, atau engkau menduganya dengan kuat, hasala min alamatin najizatin, yang diperoleh dari tanda-tanda yang jelas, makrunatin bil mali, berhubungan dengan harta. Nah, jadi tinggal kita lihat aja, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sesuatu itu haram, ya sudah, jangan kita beli, ya, jangan kita peroleh dari situ. Atau menurut dugaan kita, yang jual si A, si A itu emang kita tahu kerjaannya malakin tukang dagang, ya, kan banyak di sekitar kita itu orang kerjaannya malak aja. Hai, jangan lupa jatah bakso semangkok, jangan lupa jatah nasi ayam, ya, pecel ayam atau pecel lele sebungkus, atau tukang ini dipalak atau tukang itu dipalak, lalu dia jual itu, emang kita tahu dia kerjaannya tukang palak, zonan, ya, ya, itu jangan, ya, gitu. Atau dia jual murahan dikit, kalau di mana-mana seporsinya 25.000, ditambah saus sama kecap, 25.000. Nah, dia jualnya murah, bakso yang sama, merek yang sama, dari penjual yang sama,
Dia tidak jual seporsi 25, tapi udah dia mangkokin 15.000. Hati-hati juga itu ya. Emang orangnya begitu, kita tahu ya. Itu banyak tukang dagang suka pada cerita sama saya itu, Pak Ustadz, si A itu kerjaannya begitu. Kadang-kadang main ngambil aja, main nyendok aja gitu ya. Kita bilangin jangan begitu. Tapi karena memang udah kebiasaan ya susah. Ini kita lagi dilatih untuk menjadi lebih baik. Intaha, selesailah apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wa idza haka binafsika syai'un faminal wara'i ijtinabuhu wa in ahallahu zahirul ilmi, dan jika pada dirimu terasa keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Keinginan kuat itu barangkali udah nancep di diri kita ini. Nah, kayaknya saya mesti makan duren musangkin. Berapa musangkin? Satu ini. Kemarin Ustadz Agus habis beli berapa? Ya, 200. Jadi satu buah itu bulat. Oh, sekilonya. Sekilo 200. Biasanya satu bulat itu berapa kilo? 5. Ya, udah nggak usah dipikirin. Ya, ntar beli aja diam-diam. Jadi wa idahaka fi nafsika syai'un, bila mana dalam dirimu itu ada keinginan kuat ya, yang udah nancap di hati, udah ngancam, ntar pulang mampir ke rumah sederhana, udah ngancem makan jus duren, ayam pop 5, kemudian tunjang, kagak makan nasi dia makannya ya, gitu. Nah itu kan udah nancep banget tuh kepengennya, ya, gitu ya. Paminal waro'i ijtinabuhu, terbilang daripada waro itu ijtinabuhu, menghindarinya. Jadi jangan segala kemauan diturutin, tapi jarang-jarang nggak apa-apa ya. Jarang-jarang ngajak keluarga nggak apa-apa. Tapi jangan selalu begitu ya. Kan ada orang yang makannya, sarapannya di mana, makan siangnya di mana, makan malamnya di mana. Ada yang begitu. Cuman nanti ketika lagi ekonominya tidak berpihak kepada dia, kan jadi masalah gitu ya. Makanya ini lagi dilatih waro, nggak apa-apa, jarang-jarang ajak. Saya kemarin diajak hari Sabtu
ya ma anak saya ke Cirebon, saya undangan banyak, sama malamnya banyak kagak bisa. Hari Minggunya anak saya yang satu lagi ngajakin ke Bandung, jalan-jalan ke Bandung, undangan banyak, sama malamnya banyak juga, kagak bisa juga. Nanti kalau mau jalan-jalan, minta jadwalnya ma Abi ya, gitu. Ya udah pergi aja dah, sama uminya, sama yang lain gitu. Barangkali anak pengen nyenengin orang tuanya gitu ya. Kalau saya bukannya warok, saya undangannya udah kebanyakan, udah nerima panjer lagi kan susah gitu. Kayak Ustaz Agus itu ya, susah kita. Wa in ahallahu zahirul ilmi, sekalipun sepanjang pengetahuan itu sesuatu itu adalah sesuatu yang halal. Jadi yang kita tahu makanan itu makanan halal secara zahirul ilm, ya, memang halal, ada label dari MUI-nya, ada label dari Kementerian Agamanya, pokoknya halal gitu. Ya. Tapi jarang-jarang nggak apa-apa ya. Ini untuk melatih kita agar bisa menjadi terbiasa dengan yang halal-halal. Fa innal isma mahaka bin nafsi, ya, wa taraddada bis sadri, karena dosa itu ya bisa muncul pada keinginan-keinginan yang kuat yang menancap di dalam diri, dalam hati. Wa taraddada bis sadri, dan apa cara kitanya itu? Asal katanya taraddada itu bolak-balik di dalam hati. Cara kita itu pikirannya senantiasa terus aja tuh ya kebayang terus ya, asal katanya taraddada bolak-balik di dalam hati pikiran kita itu. Apa caranya tuh kalau berulang-ulang bergejolak ya, bergejolak di dalam hati keinginan itu ya, gitu ya. Makanya dalam perjalanan ibadah haji itu sejak tahun 2003 ada yang namanya sistem taraddud, ya, dari taraddada ya taraddadu taraddudan. Taraddud itu bolak-balik ya. Misal nih saya contohin, sejak tahun 2003 bagi orang yang berangkat di haji reguler dari Arafah diangkut sampai di Muzdalifah. Nah, ditinggal di Muzdalifah, mobilnya itu balik lagi ke Arafah, angkut jamaah ditaruh di Muzdalifah.
Terus begitu. Nah, nanti setelah lewat tengah malam yang ditandai dengan sirine dari mobil polisi atau motor, maka yang dari Mina mobilnya itu bergerak jemput orang yang di Muzdalifah. Nah, balik lagi kemari, naruh lagi, ambil lagi, begitu seterusnya. Itu namanya sistem tarodud, ya. Yang dari Arafah di drop di Muzdalifah, mobilnya kembali lagi, ngedrop lagi, dan seterusnya. Yang dari Mina mobilnya ngejemput yang di Muzdalifah. Gitu. Seringkali ada kredit ya, biasa itu ya. Tapi yang belakangan ini agak lebih lambat lagi penjemputannya ya. Sudah 2 atau 3 tahun terakhir ini udah mulai agak lambat. Makanya dibuat Kementerian Haji akan membuat sistemnya itu lebih baik lagi ya. Ya mudah-mudahan aja, itu kan harapan-harapan ya. Tapi sampai saat ini menterinya sudah ada, wakil menteri haji dan umrahnya sudah ada, cuman pejabat eselon 1, 2, 3, 4-nya belum ada. Ntar Ustaz Agus kalau daftar bisa itu. Jadi nanti jadi pejabat, langsung jadi dirjen haji dan umroh. Gantiin Pak Latif, Hilman Latif ya. Kecuali Hilman Latifnya masih bertahan. Wa in aftakal muftuna, meskipun orang-orang yang ahli fatwa itu telah memberikan fatwa tentang kehalalannya ya. Jadi kan dalam kehalalan itu kan ada instansi yang menghalalkan ya. Yang menghalalkan itu ya sekarang MUI dah ya, dengan logonya. Setelah diperiksa sedemikian rupa, kama qala alaihi salatu wassalamu, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadza khasun biman lahu qalbun mustanirun wa fi janibil matruki dunal akhdi. Dan ini khusus ya terhadap orang-orang yang memiliki hati mustanir dan di dalam menjauhkan apa yang ditinggalkan, dunal akhdi, dia tidak mengambilnya. Jadi kalau orang yang hatinya itu mustanir, hatinya itu bersinar, bercahaya, dia akan lakukan secara selektif, enggak sembarangan ya. Nah, maka itu ciri orang yang hatinya mustanir ya, berkilauan, bercahaya,
bahasa kitanya adalah nur, ya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Cahaya Allah itu tidak nempel pada orang yang melakukan kemaksiatan. Nah, makanya ini lagi dilatih. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, ya. Tapi Bapak jangan setelah ngaji ini terus anaknya minta apa aja nggak dikasih, istrinya minta apa aja nggak dikasih. Tetap dikasih tapi ada batasan-batasan gitu ya, supaya tidak ada israf, supaya tidak ada keborosan, dan supaya bisa menimbang-nimbang ini halal apa enggak gitu ya. Ya. Wala tahsib annal wara'a khasun bil mat'umi wa bil malbusi. Dan jangan engkau beranggapan bahwa waro itu hanya ada pada makanan dan pakaian. Bukan dua aja itu. Itu mah tadi lagi tamsil aja, contoh aja ya. Ya. Bal huwa amun fi jami'il umuri. Tetapi waro itu umum pada semua perkara, ya, apa saja dah yang terkait dengan makanan, minuman dan lain-lain, ya. Walakin yanbaghi laka idza kana fi yadika halalun wa ahallu minhu au halalun wa subhatun an tuqaddima minal mat'umi makana ahalla wa atyaba. Seyogianya, ya, jika ada di tanganmu atau di hadapanmu itu yang halal dan yang lebih halal darinya, atau ada halal dan subhat, hendaknya antuqaddima minal mat'umi, hendaknya engkau utamakan dari yang dimakan itu makana ahalla wa atyaba, sesuatu yang lebih halal dan lebih thayyib. Ini di depan kita nih ada hidangan, ya, macam-macam. Kita lihat nih dengan zahirul ilmi kita, ya, ini yang lebih halal, ini yang lebih thayyib, lebih baik. Itu yang kita makan. Ada orang penyakit kolesterolnya tinggi, misal, di depan ada makanan halal, lihat yang thayyib yang mana nih. Walaupun halal, jangan sembarangan, karena ini akan memicu kolesterol tinggi. Saya hari Rabu kemarin habis upacara hari kesaktian Pancasila, ya, tanggal 1 Juni.
Oh, 1 Oktober. Berarti melek semua ini. Kalau manggut-manggut berarti apa? Tidur. Biasa itu kalau dalil ustaz, kalau salah begitu. Jadi ketika habis hari upacara kesaktian Pancasila, hari Rabu kemarin 1 Oktober, saya dengan teman-teman beberapa orang itu pergi ke rumah teman, ya teman yang sakit. Kata teman-teman, ini Bapak Bulan sakit, gimana kita ini? Ya sudah, nanti habis upacara kita berangkat. Ternyata setelah kita sampai di rumahnya, bicaranya masih agak pelok. Apa pelok? Cadel, ya. Kita tanya, jadi mulanya dia emang punya kolesterol tinggi. Dia makan sesuatu yang mengandung kolesterol. Kebetulan memang itu kesukaan dia. Dia makan kebanyakan. Bangun tidurnya, kata dia, mulut dia langsung belok. Mulutnya apa? Bahasa nengok apa bang? Miring ya. Mulutnya langsung miring, nggak bisa ngomong dengan bagus. Langsung dibawa sama keluarganya ke rumah sakit. Terus ya proses pengobatan di MCU, ya, ternyata itu sumbernya dari kolesterol. Memang kolesterolnya tinggi. Nah, kemarin ketika kita datang sudah agak nggak terlalu miring, udah lempengan dikit, cuman kayak kiblat gitu, miring sedikit, ya. Sama ngomongnya juga sudah mulai bagus, tapi banyak peloknya, gitu ya. Kata dia mudah-mudahan hari Senin udah bisa masuk, tapi nanti diantar sama keluarga. Rumahnya dekat, gitu ya. Kerjanya di Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat, tapi rumahnya di Rawa Bogor. Tahu Rawa Bogor? Sebelah bandara itu. Jadi rumah dia persis pinggirnya itu pagar bandara. Itu namanya ya. Jadi kita lagi di rumahnya, lagi sholat duhur, suara kapal dekat banget itu. Kapal yang mau turun, kapal yang mau take off dan sebagainya, itu kenceng banget. Saya kata orang sini udah terbiasa. Dulu saya masih kecil, bapak saya itu bilang, nanti kalau ada suara kereta bangunin ya, gitu. Iya. Jadi pedomannya itu kalau kereta lewat, kereta Jawa jam 8, baru berangkat ke masjid untuk sholat isya dan tarawih. Tapi bapak saya sampai masjid nggak langsung sholat isya, ngaji dulu tuh, baca kitab dulu ya, jamaah pada ngaji, selesai baru adzan, baru sholat isya. Nanti tarawih, kelar tarawih pada ratib itu. Ratib, saya ngantuk, saya tidur, ya masih kecil. Ntar pulang-pulang sampai rumah ya antara setengah 12, jam 12 baru pulang tarawih, gitu ya.
Nah itu pedomannya kereta. Kereta itu kedengeran ke rumah saya jelas betul. Sekarang nggak ada kedengeran udah ya. Gitu. Rawa Bokor ya. Fa innal madaro ya kulluhu alal gizai, karena sumber segala sesuatunya itu terkait dengan makanan ya. Jadi sumber segala sesuatunya kembali kepada makanan, karena makanan itu yang akan mengitar dan muter ke dikirim, dipompa ya melalui darah dan sebagainya. Walid tu'mati minal halali asarun kabirun, dan untuk makanan yang halal itu ada asar yang banyak fi tanwiril qalbi, dalam membuat hati menjadi bersinar, wa tanawulihi lil ibadati, dan makanan yang halal juga dapat meraih bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau makanannya halal, hatinya itu bersinar, kemudian juga bisa meraih ibadah dengan baik, enggak pakai males-males. Wa qad qala ba'du salafi, berkata sebagian ulama salaf, kullu ma syi'ta pamislahu, kul ma syi'ta pamislahu ta'mal, makanlah semaumu, pamislahu ta'mal, maka yang akan engkau kerjakan seperti itu. Maknanya apa? Kalau makanannya halal, kerjaan taatnya bagus. Kalau makanannya tidak halal, dirinya diajaknya maksiat, gitu ya. Dikit lagi ya sampai maslun ya, biar. Qala Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, atimat amaka ya, bikin bagus makananmu, artinya yang halal, yang thayyib. Wala alaika alla taqumal laila wala tasuman nahara, dan ketika kita makan yang bagus itu ya, kamu bisa bangun di malam hari dan bisa puasa sunnah di siang hari. Makanya atib mat'amaka ya, jadi makanannya itu yang halal, yang thayyib ya. Ma'lam dalika ya, pahamilah tentang hal itu, ketahuilah tentang hal itu. Wabillahi taufiqu wallahu a'lam bissawab. Ini kita lagi diajarin ya untuk qanaah, karena fungsinya besar. Nanti ketika kita menghindarkan yang tidak halal, tidak baik, itu aliran darahnya bagus, nanti hatinya akan bersinar. Selain itu mengakibatkan kalau urusan ibadah udah enteng aja, terhindar dari maksiat. Tapi kalau makanannya tidak baik, tidak halal, tidak thayyib,
maka nanti anggota tubuhnya ngajakinnya maksiat aja. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.